Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang permainan bola besar, yaitu sepak bola. Untuk pembelajaran di kelas 12, kita tidak membahas tentang teknik dasar permainan sepak bola, melainkan belajar ke arah bagaimana kita bermain sepak bola. Baik, mari kita mulai dari kita mempelajari taktik dan strategi dalam permainan sepak bola. Satu, taktik adalah suatu siasat tentang bagaimana menerapkan teknik yang telah dikuasai dalam bermain untuk menyerang lawan secara sportif guna mencari kemenangan, atau dengan kata lain, taktik adalah cara dan dipakai untuk menembus pertahanan lawan secara sportif sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jadi taktik adalah suatu penguasaan teknik-teknik dasar perorangan atau individu yang harus mampu diterapkan dalam permainan sepak bola, sehingga sepak bola kelihatan indah dan mempunyai sikap sportivitas yang tinggi. Dua adalah strategi. Strategi adalah siasat jangka panjang yang dilakukan sebelum atau saat dan sesudah melakukan pertandingan, seperti diantaranya kita ketahui, yaitu melihat situasi dan kondisi peta pertahanan lawan, kemudian kita harus mengetahui tempat yang kita pergunakan, lapangannya kayak begini dan sebagainya, itu merupakan strategi yang akan kita lakukan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut, seperti tadi. Kemudian pola pertahanannya yang akan kita pergunakan, pola penyerangan yang kita pergunakan. Nah, itu merupakan yang harus dikuasai atau kecerdasan daripada individu menanggapi apa yang diinstruksi oleh pelatih yang menangani suatu pertandingan tersebut. Itu merupakan taktik dan strategi ini adalah dalam permainan merupakan faktor yang menentukan kita berhasil atau tidaknya dalam sebuah permainan. Yang kedua adalah posisi-posisi dalam sepak bola. Ternyata sepak bola itu tidak asal bermain, tapi mempunyai suatu posisi-posisi bagi seseorang yang harus ditempatkan dan sesuai dengan kemampuannya. Pertama adalah penyerang, yaitu seseorang pemain yang diposisikan di bagian depan yang bertugas mencetak gol atau membobol gol lawan. Ini penyerang adalah seorang pemain yang ditempatkan di posisi bagian depan yang mana bertugas adalah mencetak gol dan atau atau membobol gawang lawan. Dua, yaitu gelandang. Di sini dalamnya ini bukan gelandangan tapi gelandang. Gelandang itu seorang pemain yang diposisikan di bagian tengah. Tugas-tugasnya adalah menghubungkan antara bek dan tim penyerang. Jadi gelandang ini adalah tugasnya menghubungkan bola-bola yang untuk bisa menjadikan suatu pola permainan yang dilaksanakan secara tim. Tiga, back, yaitu seseorang pemain yang diposisikan di bagian belakang. Tugasnya adalah menjaga lawan agar tidak bisa menerobos
ke gawang, atau dengan kata lain benteng pertahanan. Back, ya di sini back adalah pemain yang ditempatkan di posisi bagian belakang yang tugasnya adalah menjaga, menghalau serangan-serangan lawan, ya, yang akan bisa menerobos ke pertahanan kita dan melakukan suatu tindakan mengeksekusi gol. Ya, itu yang kita harus cegah. Kemudian keempat adalah kiper, yaitu pemain tunggal yang berada di daerah paling belakang atau di daerah gawang, yang tugasnya adalah menjaga gawang agar lawan tidak bisa mencetak bola ke gawang, ya, dengan bagaimana usahanya dan bagaimana teknik menangkap bola, menendang bola, menghalau bola dan sebagainya. Ini adalah tugas kiper, mempertahankan supaya tidak terjadi gol, ya. Menjadi gol adalah merupakan kekalahan bagi kita. Nah, setelah kita mempelajari posisi dalam persepak bola, kita ada beberapa macam formasi, ya, formasi dalam permainan sepak bola, ya. Kita bahas ya 3 poin saja, ya, yaitu formasi itu dalam sepak bola itu menentukan, ya. Kalau lawan melakukan misalkan 2-4-4, ya, kita harus bagaimana formasi kita, ya. Pokoknya yang kita lakukan adalah pertama adalah formasi 4-5-1, ya, artinya 4 penyerang, 5 bertahan, 1 libero. Jadi ada 4 penyerang, ya, ada 5 gelandang dan 1 libero, ya. Ini, ya. Yang kedua adalah formasi 3-5-2. 3 penyerang, ya, 5 gelandang atau penghubung, 2 back, ya. Jadi kalau tadi 4 penyerang, gelandang plus back, 1 orang gelandang. Kalau yang 4-5-1. Formasi yang kedua adalah 3-5-2. Artinya 3 penyerang, 5 penghubung atau gelandang, 2 adalah back, ya, atau pemain belakang, ya, paling belakang. Kemudian yang ketiga adalah formasi 4-3-3. Penyerang 4, ya, kemudian gelandang 3 atau penghubung 3, yang backnya adalah, main belakangnya adalah 3. Nah, itulah macam-macam formasi dalam sepak bola. Nah, untuk semua ini supaya kalian lebih paham apa yang dikatakan tadi, yang dibahas tadi, nah, silahkan kalian, ya, dari ketiga formasi di atas, silahkan Anda analisis kelemahan dan kelebihannya 3 poin formasi tersebut di atas, ya. Silahkan, ya, itu makanya Bapak bahas 3 dulu, ya. Itu jangan sampai, ya, 3 ini tidak dipahami. Maka oleh karena itu silahkan, ada tugas dari Bapak dari ketiga formasi di atas, silahkan Anda analisis kelemahan-kelemahan dan kelebihannya dari 3 formasi tersebut. Demikian apa yang kita pelajari tadi, mudah-mudahan dipahami dan bisa kita mempraktekkannya di lapangan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.